Om Swastiastu. Baik, di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang memiliki peran besar di dalam dunia digital. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Widiam Rizky Samkaena dan kedua rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Ketut Adi Pradipta Yasa Gustana dengan NIM 2215 101015. Baik, perkenalkan nama saya Mandi Wira Prayoga dengan NIM 2215101005. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang internet. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dong dengan internet karena di zaman 4.0 ini semua sudah menggunakan internet karena internet adalah sumber dari segala sumber di dalam dunia digital. Teman-teman pasti bertanya-tanya, siapa sih itu pencipta dari internet? Internet ini penciptanya adalah Leonard Kleinrock. Nah, Leonard Kleinrock inilah yang kita akan bahas di dalam video kali ini. Setelah berdiskusi, kita mendapatkan 4 topik, di mana topik pertama akan dibahas oleh Made Wira Prayoga, dan topik 2 dan 3 akan dibahas oleh saya sendiri, dan topik yang keempat akan dibahas oleh Ketut Adi Pradipta Yasa Agustana. Baik, waktu dan tepat akan saya berikan kepada Made Wira Prayoga. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik pertama, yaitu topik pertama adalah biografi dari Leonard Kleinrock. Leonard Kleinrock lahir pada 13 Juni 1934 di kota New York, Amerika Serikat. Ia adalah seorang insinyur dan ilmuwan Amerika yang dikenal sebagai Bapak Internet sebagai Profesor Ilmu Komputer di UCLA Henry Samuel School of Engineering and Science. Dia telah memberikan kontribusi penting pada beberapa bidang jaringan komputer, khususnya aspek teoris jaringan komputer. Beliau lulus dari Bronx High School of Science pada tahun 1951. Kemudian melanjutkan ke City College of New York dengan meraih gelar sarjana teknik elektro dan ilmu komputer. Serta pada tahun 1959 dan 1963, beliau meraih gelar master dan doktor di bidang teknik elektro dan ilmu komputer juga di Institut Teknologi Massachusetts setelah menyelesaikan pendidikannya dengan berbagai gelar yang beliau dapatkan. Beliau bergabung di Universitas California di Los Angeles, UCLA, yaitu Sekolah Teknik dan Sains Terapan sebagai Profesor Ilmu Komputer. Ia dikenal karena kontribusinya pada dunia jaringan. Karyanya yang sangat paling dikenal adalah teori paket switching dengan makalahnya pada tahun 1959 dan 1961 tentang paket switching dalam kaitannya dalam paket teknologi. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1969, dia menciptakan salah satu penemuan terbesar di zaman kita, internet. Internet secara tidak sengaja memecahkan kode digital dan membaginya menjadi paket-paket individual. Leonard Kleinrock pun adalah salah satu pelopor jaringan komunikasi digital yang membantu membangun dari ARPANET. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang penghargaan. Dalam pemaparan biografinya, mungkin kita sudah mengetahui bahwa beliau sangatlah berprestasi. Salah satunya dia telah memenangkan National of Science Award, di mana National of Science Award ini sangat bergengsi, sebuah kehormatan ilmiah nasional yang diberikan dari Presiden George Bush di Gedung Putih pada 29 September 2008. Kemudian dia juga menerima US National Medal of Science pada tahun 2007 atas kontribusinya yang berpengaruh pada teori matematika jaringan data modern dan spesifikasi fungsional paket switching yang menjadi dasar pendampingan generasi teknologi internet. Lanjut, pada topik yang ketiga, kita akan membahas tentang sejarah internet, di mana sebelum internet hadir, ada beberapa sistem komunikasi berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf, yang sering dianggap sebagai cikal bakal dari internet.
Sistem ini dimulai pada abad ke-19, lebih dari 100 tahun sebelum internet menjadi populer pada 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berawal dari konsep yang ada sebelum komputer modern pertama dikembangkan. Transmisi data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun, teknologi ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dapat menghubungkan hingga 2 perangkat. Kemudian, pada generasi berikutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon dan Harry Nyquist dan Ralph Hartley mengembangkan teori bernama transfer data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan yang tercermin antara lain berupa peningkatan jangkauan dan peningkatan kecepatan. Namun, masalah tetap muncul karena koneksi antara kedua alat komunikasi tersebut harus dilakukan secara fisik, misalnya melalui kabel. Memang, sistem ini seperti tidak aman, apalagi karena mudah hancur dalam peperangan. Sekian dari presentasi saya, lanjut ke topik yang keempat. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan topik keempat, yaitu tentang ARPANET dan internet. Yang pertama itu pesan ARPANET pertama dikirimkan pada 29 Oktober 1969 pukul 10.30 WIB oleh mahasiswa pemrograman di UCLA Charlie Klein 3420 Boulder. Jadi ARPANET ini dikembangkan oleh Leonard Kleinrock. Kemudian dia dilatih oleh Kleinrock. Mahasiswa pemrograman ini dilatih oleh Kleinrock. Kemudian Klein dipindahkan dari SDS Digma Computer College ke Universitas Stanford. Kemudian 2 huruf LO itu dikirimkan di keyboard atau diketik pada keyboard di University of California Los Angeles atau UCLA dan ditampilkan pada layar di Stanford Research Institute 514 mil jauhnya. Seorang ilmuwan komputer mencanangkan perintah login, tetapi koneksi ini dibuat tepat sebelum G. Jadi pada 29 Oktober itu dikirimkan perintah login, namun yang terkirim hanya L dan O saja. Kemudian pada tahun 1988, Kleinrock memimpin grup jaringan riset Nasional Kongres Amerika Serikat. Laporan ini sangat berpengaruh sehingga digunakan untuk mengembangkan High Performance Computing Act tahun 1991 yang mempengaruhi perkembangan internet seperti yang kita kenal sekarang. Dana dari RUU ini digunakan pada tahun 1993 untuk mengembangkan Mosaic Web Browser di National Center of Supercomputing Application atau NCSA. Kemudian teknologi internet kini hadir sebagai media multifungsi. Komunikasi melalui internet dapat bersifat pribadi seperti email, chat, dan lain-lain, atau komunikasi kolektif, misalnya melalui MyList. Internet juga dapat hadir secara audiovisual, secara real-time, serta secara tradisional dengan aplikasi konferensi video. Jadi Leonard Kleinrock ini membantu perkembangan ARPANET dan membantu perkembangan tumbuhnya internet. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, dari pemaparan kami bisa dibilang bahwa Leonard Kleinrock ini adalah salah satu tokoh yang sangat berperan besar dalam dunia digital karena beliaulah yang menemukan internet. Internet adalah sumber dari segala sumber dalam dunia digital. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengetik pada kolom komentar. Sekian dari kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.